Kemarin itu waktu pendaftaran P3K, taruhlah di Sulbar aja, nggak usah jauh-jauh. Sulbar aja kan masih ada pesawat, ada darat segala macam. Cukup terjangkau. Dari kebutuhan 1.600, ya, yang daftar nggak sampai 500. Bayangkan. Sisi lain di Jawa, formasinya 1.000, yang daftar 5.000. Oke, jadi ada ketimpangan ya? Ya tadi itu karena apa? Karena memang sejak awal ini tidak diperlakukan secara khusus. Sebenarnya P3K ini menjadi bagian dari menjawab tadi apakah kemudian ada perubahan status kesejahteraan. Jadi jawabannya adalah P3K itu menjadi jawaban dari problem guru honorer yang belum berstatus ASN. Nah, dia masuk menjadi ASN P3K agar ada peningkatan kesejahteraan dari 200, 300 menjadi minimal 2 juta. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan memberikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 untuk satu orang jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscribe. Akan terus setiap saat sehingga orang publik membaca, bucik terupdate terus terhadap dinamikanya harus tersampaikan. Lama ini kan publik disiapkan ujungnya saja. Yes. Tapi dinamikanya enggak kita berikan. Menurut saya biar ada partisipasi isu, partisipasi gerakan di publik, dinamikanya itu harus kita sampaikan. Yes. Apa problemnya, siapa yang bersalah, siapa yang harus kita tuduh, menjadi hal yang paling menonjol, membuat semua ini nggak jelas. Setuju seperti saya kemarin bilang, salah satu kenapa program rekrutmen guru nggak jelas itu karena BKN, karena Menpan RB, karena Kemendagri. Saya bilang harus jelas adresnya. Kalau kita berjuang, kalau enggak nanti semua menyalahkan Komisi 10, menyalahkan Kementerian Pendidikan. Padahal problemnya bukan di situ. Problemnya itu udah pindah. Sekarang ada di BKN, Pan RB, sama Kemendagri. Oke, harusnya ada di satu user aja yang memang sudah tahu dan membidangi soal pendidikan. Oke, kita kembali ke sertifikasi guru nih Pak ya. Padahal kita bersemangat nih kalau ngomongin pendidikan. Ternyata banyak sekali isunya yang disampaikan Pak Purnomo Sidini. Soal pendidikan Bapak sudah 3 periode. Ya. Kita ngomongin sertifikasi ke guru, kita menuntut sertifikasi guru. Oke. Ini ada nih sekolah yang di ujung-ujung sana, bahkan saya nggak tahu apakah ini sekolah benar-benar sudah ada secara legal, dan dia bisa merekrut guru-guru itu, dan bisa ada deal dibayar dengan 300.000 sampai 700.000. Jangankan mereka buat mensertifikasi gurunya, menghidupi sekolahnya aja saya agak-agak meragukan gimana nih. Aduh kalau ketawa nih saya jadi deg-degan nih jawaban selanjutnya. Iya, jadi kembali ke statement saya di awal tadi. Jadi ketika dia diangkat oleh sebuah sekolah, apakah itu negeri atau swasta, dia kan memang diangkat oleh yayasan atau oleh kepala sekolah. Yes. Karena ada kekurangan tenaga pendidik. Iya. Di sekolah tersebut, apalagi bisa tadi terutama di daerah-daerah 3T. Iya. Itu tidak ada. Kemarin itu waktu pendaftaran P3K, taruhlah di Sulbar aja, nggak usah jauh-jauh. Sulbar aja kan masih ada pesawat, ada darat segala macam. Cukup terjangkau. Dari kebutuhan 1.600, ya, yang daftar nggak sampai 500. Bayangkan. Sisi lain di Jawa, formasinya 1.000, yang daftar 5.000. Oke, jadi ada ketimpangan ya? Ya tadi itu karena apa? Karena memang sejak awal ini tidak diperlakukan secara khusus. Walaupun sebenarnya ada namanya bos majemuk. Bos majemuk itu adalah bos yang dihitung berdasarkan tingkat kemahalan, tingkat kesulitan geografis di satu daerah. Sehingga misalnya kalau di sini harga satuannya 1.500, di sana bisa 2.700. Oke, bergantung dari daerah. Tapi itu nggak cukup. Karena bos itu kan juga untuk operasional setahun sekolah. Tidak hanya untuk membayar. Kesejahteraan. Sebenarnya
P3K ini menjadi bagian dari menjawab tadi apakah kemudian ada perubahan status kesejahteraan. Jadi jawabannya adalah P3K itu menjadi jawaban dari problem guru honorer yang belum berstatus ASN. Oke. Nah, dia masuk menjadi ASN P3K agar ada peningkatan kesejahteraan dari 200, 300 menjadi minimal 2.600.000. Kalau dia kemudian ikut sertifikasi, dia pun akan dapat lagi 2 juta. Oke. Kan Jadi begitu. sebenarnya itu yang Nah, cuma problemnya dari semua itu, Mbak Nadia, seperti yang dulu pernah kami sampaikan hasil panja pembiayaan pendidikan. ini juga saya Negara itu belum siap ketika semuanya menjadi ideal dalam konteks anggaran. berarti anggarannya ini belum fit untuk Iya. mencakup semuanya. Sebenarnya secara jumlah sudah ada. Sekarang gini aja, nih uang katanya pendiri negeri ini, udah itu 700 miliar buat pendidikan. Taruh nih di mejanya orang pendidikan. Jangan ditaruh di perhubungan, jangan ditaruh di PUPR, jangan ditaruh dimanapun. Sebelum membagi anggaran APBN kita, yang sekarang 3.000 lebih itu, yang 700 triliun ngomong dulu pendidikan. Ngomong tentang siswa, ngomong tentang guru, ngomong tentang sarpras. Ini kan mereka yang jauh lebih tahu. jauh lebih tahu dan ini lebih penting dan lebih strategis untuk kepentingan negara Indonesia 10, 15 tahun, 25 tahun ke depan. Nah, ini urusan komitmen. Saya punya harapan besar. Pak Prabowo ketika jadi dia langsung visinya itu adalah bagaimana meningkatkan SDM manusia yang unggul. Ya. Termasuk ada program namanya program sekolah unggul. Nanti di Sumatera ada 2, di Jawa ada beberapa, seluruhnya itu. Itu nanti bibit-bibit nasional itu ditaruh di satu sekolah SMA unggul namanya. Artinya apa? Visinya udah bener nih Pak Presiden. Nah, sekarang harusnya visi itu diterjemahkan dengan baik, dengan benar, dengan bertanggung jawab oleh yang namanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas. Oke. Harus dong. Berarti sebenarnya harus duduk bareng nih. Nah, makanya saran saya dia ikut lagi upacara tahun-tahun sebelumnya di sekolah itu membaca tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sesungguhnya dia harus baca itu lagi. Oke. Kalau nggak baca itu lagi dia tetap kayak sekarang ini. Jadi sudah, pokoknya dibagi rata. Kalau mau ditambah nanti aja tanpa ada visi yang jelas. Negara ini mau dibawa kemana? Yes. Pendidikan itu mau ditaruh di nomor berapa? Oke. Kalau saya wajib pendidikan di nomor 1. Setelah selesai urusan pendidikan, baru ngomong yang lain. Baru ngomong jalan, baru ngomong kereta api, baru ngomong yang lain. Menurut saya itu. Kalau nggak begitu, selamanya Indonesia nggak akan unggul. Kasihan Presiden punya visi yang bagus. Tapi kemudian tidak diimbangi dengan pola berpikir yang sama dengan Presiden untuk meningkatkan. Gayung bersambut. Itu Mbak Nadia.